Kalau dari Syekh Zaitun, bahkan kemarin pun setelah pelatihan pelaku didik, Syekh Zaitun meresumekan, dan ini memang sejak awal ketika Ma'had Az-Zaitun mendirikan Madrasah Ibtidaiyah tahun 2005, itu satu yang menjadi arahan utama dari beliau adalah didiklah para pelajar untuk menjadi mandiri. Karena ciri khas negara maju itu adalah mandiri. 95,8 Prima FM. Assalamualaikum Merdeka. Selamat sore rekan Prima, dimanapun rekan Prima berada. Senang rasanya di kesempatan sore hari ini, hari Senin nih. Sudah hari Senin lagi, nggak berasa ya. Dan kita berada di pertengahan di bulan September ceria. Nimas dapat hadir untuk temani rekan Prima semuanya hingga pukul ya kurang lebihnya 17.30 lah ya, di obrolan sore, di kesempatan sore hari ini. Dan seperti biasa hari Senin kita mau ngobrol bersama teman-teman Nimas dari Ma'had Al-Zaitun. Kebetulan sore hari ini sudah hadir Ustadz Muhammad Iqbal Aulia SOS, Kepala Sekolah MI, Wakil Ketua MG, lalu Ketua Ikamas dan Ketua Pelaksana Panitia Tetap. Wah, kita mau kenalan dulu nih dengan Ustadz Iqbal, akrab panggilannya tuh seperti itu ya. Assalamualaikum Merdeka. Merdeka. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik, alhamdulillah. Oke, sebentar ya Ustadz ya. Ya, mic-nya agak dideketin sedikit. Selalu sehat dan penuh semangat ya Ustadz ya. Selalu, alhamdulillah. Selalu dan alhamdulillah. Karena memang banyak banget aktivitas yang harus dijalani ya. Ya, Mas, alhamdulillah. Cukup tinggal menikmati sajalah semua yang dilaksanakan. Jadi kita fokus dan nikmati, insya Allah hasilnya juga akan baik. Oke. Karena di sini nih jabatannya banyak banget nih. Sebagai Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ma'had Al-Zaitun, Wakil Ketua MG itu Majelis Guru ya? Ya, Majelis Guru. Lalu Ketua Ikamas. Ikamas tuh kepanjangan dari? Ikatan Alumni Ma'had Al-Zaitun. Oke, Ikatan Alumni Ma'had Al-Zaitun. Dan Ketua Pelaksana Panitia Tetap. Ya. Panitia tetap apa nih? Boleh sedikit disampaikan ke rekan Prima semuanya nih Ustadz. Ya, prinsipnya untuk acara-acara yang dilaksanakan oleh Ma'had, baik berupa acara-acara seremonial seperti peringatan 17 Agustus, peringatan 1 Syuro, peringatan ulang tahun Ma'had yang kemarin. Nah, itu semuanya itu di bawah koordinasi dari panitia tetap. Nah, kemudian juga untuk aktivitas-aktivitas rutin seperti perpulangan pelajar untuk belajar di masyarakat, kemudian para pelajar kembali dari rumah untuk melaksanakan pembelajaran di semester selanjutnya. Kemudian penerimaan santri baru atau penerimaan peserta didik baru. Itu juga dipanitiai oleh panitia tetap. Wah, banyak banget kegiatannya ya Ustadz berarti ya? Alhamdulillah. Hampir setiap bulan tuh selalu ada ya, bahkan sekarang ini setiap minggu ya Ustadz ya? Oh iya, setiap pekan ada, setiap hari Ahad ya, setiap hari Ahad. Karena kita ketahui bersama setiap hari Ahad nih ya rekan Prima, mungkin rekan Prima juga selalu mendengarkan live report ya dari Masjid Rahmatan Lil Alamin simposium ya, Ustadz ya. Pelatihan pelaku didik.
Ini kita intermezzo dulu nih. Berarti belum bertanya nih ya? Belum bertanya. Oh, iya. Nah, sekarang inti pertanyaannya nih, Ustaz. Dan kita mengundang rekan Prima semuanya yang ingin sekali bergabung, silahkan bisa bergabung melalui 085321899582 atau bisa kirimkan WA ya. Pertanyaannya boleh kirimkan WA ke nomor 0853 sekali lagi 21899582. Dan sebagai informasi juga kepada rekan Prima semuanya bahwa Prima FM ini bisa didengar melalui primafmindramayu.com atau melalui aplikasi Noise yang bisa di-download terlebih dahulu melalui App Store ataupun Play Store, atau bisa didengar melalui radiogarden.com. Jadi silahkan melalui 3 platform tersebut rekan Prima bisa mendengarkan suara Nimas dan suara Ustadz Iqbal di obrolan sore di kesempatan hari ini. Baik, Ustadz alumni juga berarti ya? Ya, alhamdulillah saya alumni angkatan pertama. Angkatan pertama, Ya. Kurang lebih angkatan pertama tuh dimulai tahun 1999 Ya, betul. Sampai tahun 2005. sampai tahun 2005. Ya, sampai tahun 2005. Oke. Lulus di tahun 2025 maksudnya Ustadz? 2005. Sorry, 2005. 2005. Oke. Dan langsung mengabdikan diri ke Mahat Al Zaitun sebagai sebagai guru, ya. Wah. Kalau dulu istilahnya guru sandaran. Jadi pada saat itu kan setelah 2005 atau pada saat kami angkatan 1 lulus itu memang sudah dipersiapkan perguruan tinggi yang bernama Universitas Az-Zaitun Indonesia. Oh, oke. Nah, kebetulan saya langsung masuk ke Universitas Az-Zaitun Indonesia sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian Terpadu. Nah, untuk meringankan biaya kuliah, Az-Zaitun membuka ya pekerjaan istilahnya. Nah, apa pekerjaan yang pertama itu bagi para mahasiswa? Itu adalah menjadi guru. Oke. Karena ketika itu kami masih mahasiswa, belum sarjana, maka istilahnya adalah guru sandaran. Guru sandaran. Iya. Oke, tapi sudah mendapatkan penghasilan ya dari guru sandaran ini ya? Iya, alhamdulillah itu sangat membantu untuk biaya perkuliahan. Oke. Ya. Jadi kalau kita bicara ekosistem pendidikan yang tidak terputus, Syekh Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang ini sudah mencanangkan di awal berdirinya Mahat Al Zaitun. Iya, betul. Jadi semua unsur yang ya khususnya para alumni yang ketika itu menjadi mahasiswa, nah itu diberikan tugas mengajar untuk mendidik adik-adiknya yang ketika itu masih santri. Kalau Ustadz sendiri masuk waktu itu kelas berapa nih? Saya kebetulan tahun 99 itu usia 13 atau 14 tahun. MTS ya? Ya, jadi saya sudah MTS. Nah, kemudian masuk ke Az-Zaitun karena Az-Zaitun membuka hanya untuk tingkatan kelas 7 Oke. ya, jadi saya mengulang. Harusnya saya naik kelas 3. Kemudian saya kembali lagi ke kelas 1 SMP. Atau sekarang tuh kelas 7. Kelas 7. Kelas 7. Nah, alhamdulillahnya jadi karena pelajaran mengulang,
Alhamdulillah saya dulu ranking 1 di kelas. Atau itu alasannya sehingga sekarang Ustadz menjadi kepala sekolah MI? Karena cerdas ya. Ya, alhamdulillah. Berkenaan dengan itu saya karena sudah mengabdikan diri saya untuk membangun pendidikan bersama Az-Zaitun, atau lebih tepatnya mengabdikan diri di Az-Zaitun. Ya, alhamdulillah Syekh Az-Zaitun memberikan amanah kepada saya untuk menjadi kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'had Az-Zaitun. Sejak kapan nih Ustadz menjabat kepala sekolah MI atau Madrasah Ibtidaiyah Ma'had Al-Zaitun? Sejak tahun 2020. 2020. Ya. Oke, berarti sekarang sudah 5 tahunan ya? Ya. Kurang lebihnya. Kurang lebih 5 Kurang tahun. lebihnya 5 tahun. Kalau ngomongin suka dan dukanya apa sih menjadi kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah? Ya. Bicara suka atau duka itu kan adalah relatif ya. Artinya di semua bidang pekerjaan itu pasti ada suka dan ada dukanya. Kalau saya yang duka-dukanya segera lupakan. Oke. Ya, kita fokus kepada yang sukanya saja. Sukanya apa nih? Ada 1, 2, 3 atau bahkan lebih? Mendidik di Madrasah Ibtidaiyah itu kita banyak berinteraksi dengan anak-anak yang berusia lebih dini ya. Oke, menarik nih. Dari 6 hingga 12 tahun. Oke. Ya, walaupun Syekh Az-Zaitun pernah mengatakan ya, jangan pernah menganggap anak itu ya anak-anak begitu ya. Pada hakikatnya anak itu adalah manusia. Oke. Maka didiklah dengan cara manusia begitu kan ya. Oke. Jadi kita menyampaikan ilmu, mendidik mereka, membersamai mereka setiap hari ya. Itu semuanya karena mereka adalah manusia yang nanti atau yang sedang kita persiapkan untuk hidup pada zamannya. Oke. Ya, begitu. Ini tantangan nih. Iya. Tantangan ya. Nah, maka kalau kita lihat usia 6 sampai 12 tahun itu adalah usia penanaman karakter. Oke. Ya. Jadi kalau kita merujuk pada pendidikan gaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada usia 0 hingga 6 tahun, didiklah anakmu seperti raja. Oke. Usia 6 hingga 12 tahun, didiklah anakmu seperti seorang budak. Ya. Usia berapa? 6 sampai hingga 10. 12 tahun. Oke. Usia 12 tahun sampai 18 tahun, maka didiklah anakmu sebagaimana seorang teman. Oh. Ya. Nah, ini bagaimana maksudnya? Kayak 0 sampai 6 tahun itu adalah masa penting anak itu mengenal kedua orang tuanya. Golden age. Ya, golden age. Makanya apa istilahnya itu, orang tua pasti akan cenderung memanjakan di usia-usia itu. Apapun yang diinginkan diberikan, ya. Kasih sayangnya itu benar-benar ditunjukkan. Ya, dianggap ya ini adalah raja, ini adalah ratu gitu kan ya.
Nah, semua kebutuhannya itu dipenuhi oleh orang tua. Tapi ketika usia SD 6 sampai 12 tahun, ini adalah usia tadi seperti saya sampaikan, usia penanaman karakter. Yes. Ya, maka didiklah seperti mendidik budak. Maksudnya apa? Kita menanamkan karakter disiplin, tanggung jawab, ya, kemudian empati, ya, kemudian juga dalam bidang kognitifnya kita bangun cinta ilmu, ya. Makanya di usia-usia ini, ya, anak kita ajarkan bagaimana caranya nyapu, begitu ya, bagaimana caranya mandiri, bagaimana mengatasi permasalahannya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah setelah usia 12 tahun sampai 18 tahun, nah itu kan masuk sudah usia remaja, usia ingin menunjukkan dirinya, ingin show up, maka didiklah seperti teman. Orang tua itu harus menjadi temannya. Jadi tidak bisa lagi anak kamarnya berantakan dimarah-marahin. Nah, ya, misalnya diajak ngobrol. Nah, kamu kan sudah SMP, gitu kan. Kok kamarnya berantakan, malu loh, gitu. Aduh, ini menarik sekali nih Ustadz nih. Menjadi kepala sekolah madrasah ibtidaiyah, apalagi konsepnya ini berasrama, ya kan? Ini pasti sangatlah tidak mudah ya, Ustadz ya. Beda dengan madrasah ibtidaiyah di luar Mahat Al Zaitun yang konsepnya tidak berasrama, ya kan? Bagaimana caranya Ustadz, ya, Ustadz Iqbal Aulia ini menerapkan itu semuanya yang tadi sudah disampaikan kepada para pelajar yang notabene masih usia tadi 6 sampai dengan 12 tahun, anak-anak, ya kan, yang punya pola pikir kadang luar biasa, ya kan, out of the box, kadang karakternya nggak bisa ditebak seperti apa. Ya, alhamdulillah. Jadi di Madrasah Ibtidaiyah Zaitun ini memang sesuai dengan apa yang digagas oleh Syekh Az-Zaitun, bahwa pendidikannya itu berasrama. Ya, berasrama ya dalam arti berasrama mutlak. Artinya tidak ada pulang setiap 1 pekan sekali kah atau 1 bulan sekali kah. Jadi selama masa pembelajaran, selama itu pula lah para pelajar MI itu mondok di Mahat Az-Zaitun. Ya. Nah, tentunya tantangannya ya pasti ada. Ya, salah satunya karena masa itu sebagaimana beberapa psikolog yang yang saya tahu itu mengatakan, ya, usia SD itu adalah usia yang memang masih harus dekat dengan orang tua. Harus ada bonding. Ya, harus ada bonding dengan orang tua. Ya. Nah, maka bagaimana strateginya? Yang pertama, ya, tentunya seluruh guru itu harus menjadi orang tua mereka. Makanya kalau di tingkat madrasah ibtidaiyah itu wali kamarnya itu adalah semuanya guru, ya. Jadi tidak seperti satuan atau level pendidikan yang lebih tinggi, yang mana itu ada semacam asisten wali kamar dari kelas tertinggi. Tapi kalau untuk madrasah ibtidaiyah semuanya itu diwali kamari oleh guru, ya. Dan guru itu harus menjadi, ya, dalam tanda kutip, pengganti orang tua mereka selama masa pendidikannya di Az-Zaitun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, strateginya apa? Ya,
strateginya adalah memastikan semua santri atau semua pelajar Madrasah Ibtidaiyah ini memiliki teman. Oh, Ya. oke. Itu. Maka tatkala memiliki pertemanan yang kuat dengan sebayanya, itu akan betah insya Allah. Oke. Ya. Nah, makanya kenapa dalam satu kamar itu jumlah pelajarnya itu kisaran 6 sampai 8 siswa satu kamar ya. Nah, itu kita harapkan mereka bisa berteman. Nah, begitu juga di kelas ya. Di kelas itu untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah jumlah pelajarnya itu 18 sampai 24 murid per Oke. kelas. Oke. Itu juga guru harus bisa mengkondisikan supaya mereka berteman dengan baik. Karena dengan teman itu, ikatan antara teman itu, itulah yang bisa menjadi saling menguatkan. Oke. Di samping itu juga meningkatkan social skill mereka ya dalam wujud aktivitas yang real. Ya, jadi mereka diajarkan bagaimana caranya berteman, bertutur kata, ya bagaimana menjaga kesopanan, kesantunan, saling menghargai antar sesama. Nah, dengan demikian kalau ada gesekan-gesekan ya yang mengarah kepada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti pembulian ya atau bercanda berlebihan, itu insya Allah mudah terdeteksi ya begitu, karena kita menguatkan unsur pertemanan ini. Gitu. Oke. Nah, tadi kan memang walaupun nih guru ini harus mampu menjadi orang tua pengganti. Ya. Artinya bonding yang dirasakan oleh para pelajar ini ya masih terasa. Ya. Ya kan? Layaknya di rumah sendiri Iya, pesantren tersebut betul. ya. Lalu bonding antara anak atau pelajar dengan orang tuanya sendiri bagaimana Ustadz Iqbal mengaturnya nih? Ya, setiap wali kamar itu kan memiliki perangkat komunikasi ya, Oke. seperti handphone, ya. Begitu juga di manajemen asrama. Nah, begitu juga para wali kelas. Nah, ketika misalkan anak kangen dengan orang tua kandungnya di rumah, ya, mereka dipersilahkan ya izin kepada wali kamar, kepada wali kelas untuk menghubungi orang tuanya melalui perangkat yang dimiliki oleh wali kelas atau wali kamar. Nah, biasanya wali kelas atau wali kamar ini mereka menjadwalkan si fulan hari apa, jam berapa. Oke. Si fulan B hari apa, jam berapa. Ya, artinya tetap diatur supaya apa? Supaya ya menjaga keseimbangan ya. Jadi kalau masa-masa anak gitu ya terlalu sering menginikan orang tua, nanti akhirnya belajarnya terganggu begitu ya. Sehingga tujuan kemandiriannya itu terhambat ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga dari manajemen ya, itu kan memberikan izin kepada para wali santri untuk berkunjung ya. Nah, setiap hari Sabtu Ahad itu ada terjadwal wali santri bisa mengunjungi anaknya. Oke. Gitu. Jadi ada jadwal khusus ya Ustadz Iya. ya, dan mereka diperbolehkan untuk dekat dengan orang tua. Ya, Oke. kalau ketika orang tuanya datang ke Maha. Itu dia. Ya. Saya tuh pernah mendapatkan informasi kalau dulu sebelum COVID ya Ustadz ya, Ya. kalau nggak salah sebelum COVID, khusus untuk anak-anak MI ini bisa pulang setiap Sabtu, lalu kembali lagi di hari Minggu. Setiap Jumat, Setiap Jumat, sore, uh-uh. kembali lagi hari Ahad. Aha. Ya. Nah, sekarang tidak diberlakukan itu. Ya, dulu memang alasannya karena COVID. Namun kita melihat efektivitas ya, efektivitas dalam hal ini
pertama juga tentunya meringankan orang tua apabila harus setiap pekan antar jemput, Oke. ya. Kemudian yang kedua, ternyata kalau pulangnya satu semester satu kali, ini anak cenderung lebih mandiri. Oh. Dia tidak gampang homesick, ya. Iya, Kalau pulangnya sepekan sekali, itu ketika kembali ke kampus, itu harus dikondisikan, ya. Karena masih ingat rumahnya, Iya, betul. masih ingat orang tuanya. Kadang-kadang tidak mau sekolah, begitu, ya. Jadi dengan apa namanya, kita kondisikan dengan tidak lagi mengadakan perpulangan setiap pekan bagi santri MI, ini ternyata efeknya lebih positif. Anak lebih mandiri, lebih mentalnya lebih kuat, ya, dan juga fokus belajarnya itu bagus, ya. Artinya penanaman karakter yang Ya. diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah ini berhasil dong ya dengan begitu ya. Alhamdulillah, ya. Oke. Nih Mas agak tertarik nih. Waduh, agak tertarik ya dengan tadi yang Ustadz sampaikan kepada rekan Prima semuanya bahwa dari apa ya? Ini nih tujuan adalah yang ketiga nih, mampu meningkatkan social skill, Ya. social skills para pelajar, ya kan? Karena bondingnya ini juga terjalin dengan sangat baik ya. Nah, caranya untuk meningkatkan social skills yang harus dimiliki oleh para pelajar Madrasah Ibtidaiyah dari Ustadz Iqbal sendiri sebagai kepala sekolah seperti apa nih? Atau kegiatan-kegiatan apa yang menunjang sehingga social skills yang dipunyai oleh anak-anak atau pelajar M ini bisa terbangun dengan sangat baik? Ya, tentunya untuk meningkatkan social skills tadi sampaikan bahwa kita melaksanakan itu dengan memberikan kesempatan mereka untuk berteman, ya. Berteman seluas-luasnya bersama sesamanya, ya. Sambil ya tetap kita kontrol, ya. Kita tetap kontrol, kita tetap pantau. Dengan demikian segala hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa terdeteksi lebih dini. Oke. Ya. Nah, kemudian kita juga banyak melakukan aktivitas-aktivitas, ya, aktivitas-aktivitas pembelajaran yang memang mengasah kemampuan sosial skill mereka, Oke. ya. Ada kemampuan sosial skill gitu ya. Harusnya kemampuan sosial gitu. Kemampuan sosial bukan kemampuan sosial skill. Ini kayak Kalau sudah jatuh tertimpa tangga pula ya, Ustaz. ya, ya. Jadi kemampuan sosialnya ini kita tingkatkan melalui berbagai atau ragam aktivitas yang memang mengasah itu. Contohnya ya, kalau di pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah itu kita kan belajar 6 hari sepekan. Oke. Dari Senin sampai hari Sabtu. Nah, di 6 hari itu ada 2 hari pembelajarannya di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Menarik. Ya. Nah, untuk apa? Tujuannya itu adalah salah satunya supaya mereka mengenal ma'hadnya. Di ma'hadnya ini ada apa saja sih? Oke. Jadi jangan sampai murid itu hanya mengenal dari asrama ke sekolah, kemudian ke rumah makan, kemudian ke kantin, sudah itu ke asrama lagi. Tidak, tapi ada apa saja sih? Nah, begitu. Nah,
Melalui kegiatan pembelajaran luar kelas itu, yaitu kita buat kelompok-kelompok. Oke. Nah, setiap kelompok-kelompok itu kita berikan proyek-proyek kecil. Nah, ketika mereka mengerjakan proyek itulah mereka belajar bekerja sama, mereka belajar saling membagi tugas. Nanti ditunjuk ada kelompok-kelompok, yaitu mereka juga belajar memimpin dalam skup yang lebih kecil dari kelas. Nah, sehingga mereka bisa bergaul, ya, begitu bisa bergaul, ya kan, karena memang bergaul itu adalah perintah Tuhan, ya, itu adalah perintah Tuhan, ya, gitu. Jadi kalau kita lihat dalam surat Al-Hujurat itu kan, ya, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu, ya. Jadi Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya apa? Supaya saling mengenal, supaya saling bertaaruf, supaya saling bergaul, ya, dan bersosial. Nah, itu adalah perintah Tuhan, bersosial itu, ya, ajaran ilahi itu. Ya. Aduh, ini keren sekali nih. Berarti kurikulum yang diterapkan oleh Ustadz untuk pelajar di madrasah ibtidaiyah di combine ya, dengan kurikulum yang memang ada dari pemerintah, dari Departemen Pendidikan. Ya, prinsipnya karena Ma'had Az-Zaitun itu di bawah naungan Kementerian Agama, jadi kami yang mengikuti pemerintah, ya, rujukan kurikulum nasionalnya yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum madrasah. Ya. Nah, tapi Az-Zaitun memiliki kekhasan, yaitu apa? Kurikulum berbasis L-STEAM. L itu Law, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Ya. Nah, itu pengembangan kurikulum yang sedang kita lakukan di Ma'had Az-Zaitun. Nah, makanya tadi untuk bisa terlaksana ya kurikulum L-STEAM ini, maka harus ada pembelajaran yang berbasis proyek. Karena dengan pembelajaran berbasis proyek ini, itu antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya itu harus berkolaborasi. Makanya kita gunakan pembelajaran interdisipliner, ya, begitu. Nah, 2 hari ini boleh dibilang belajar di alam, ya. Boleh dibilang belajar di alam. Kalau mungkin ya di sekolah lain bingung nih alamnya seperti apa. Nah, kalau di Ma'had Al-Zaitun, boleh dong beri contoh belajar di alamnya tuh ilustrasinya seperti apa nih, Ustadz? Ya, Al-Zaitun itu kan terdiri dari 1.800 hektar ya. Kemudian di sarana pendidikannya itu ada kurang lebih 300 hektar. Ya. Nah, di 300 hektar ini saja itu sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa diekspos untuk pembelajaran para santri. Dan kita alhamdulillah karena itu semuanya dalam satu kompleks ekosistem pendidikan yang tidak terputus. Jadi ya kita bisa ajak, misalkan ya hari ini jadwalnya olahraga atau seni, ya kita tinggal bawa ke lapangan olahraga, ya begitu. Kemudian, oh hari ini mau mengenalkan bagaimana caranya menanam padi, ya kita tinggal bawa ke sawah, ya tinggal melihat
kakak-kakak kelasnya yang ekstrakurikuler pertanian, mereka melihat itu, oh nanam kangkung, nanam padi, ya nanam sayuran. Oh bagaimana caranya mengkonstruksi kapal? Kita tinggal bawa anak-anak kepada workshop pelajar pembuatan kapal, ya yang dilakukan oleh ekstrakurikuler perkapalan. Kemudian bagaimana caranya mau melihat proses penyimpanan pisang, ya kita tinggal bawa ke Istana Pisang, ya karena untuk penyimpanan dan proses pisang dari panen sampai di packing itu ya, itu namanya di sana Istana Pisang, ya kita belajar anak-anak ke sana. Kemudian ketika misalkan lagi jadwal potong ayam, gitu kan, nah, kita bawa anak-anak melihat, oh ini prosesnya pemotongan ayam, begitu kan, karena di rumah. Sorry nih Ustadz nih, karena kok anak-anak dibawa ke proses pemotongan ayam nih, nanti rekan Prima semuanya ilustrasinya pemotongan yang hanya biasa-biasa saja gitu. Ya, di Al-Zaitun itu kan punya rumah potong ayam, ya RPA, ya. Jadi ayam dari peternakan ayam di Windu Kencana, ya kurang lebih 8 kilo dari lokasi Mahat, ya. Kemudian ketika masa panen dibawa ke rumah potong ayam, baru ada proses pemotongan, ya puluhan ribu ayam itu karena yang memang dipotong. bukan secara tradisional ya. Bukan secara tradisional. Jadi ke dalam apa mesin potong, ya ada proses menggunakan otomatisasi. Nah ini kan menarik bagi pelajar, ya. Jadi anak-anak melihat, oh ya nanti gurunya tinggal memberikan proyek, misalkan proyeknya menulis karya ilmiah sederhana, begitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Ke apa namanya penggilingan beras ada? Ada, karena itu kan masih satu komplek, ya, di areal industri Mahat Al-Zaitun. Dan penggilingan beras yang dipunyai oleh Mahat Al-Zaitun ini juga tidak biasa ya Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Jadi prosesnya ini bisa kita lihat dengan sangat cermat dari gabah, lalu keluar tiba-tiba menjadi beras yang bisa langsung dikonsumsi. Bisa langsung konsumsi. Karena memang mesin penggilingannya tuh juga bukan bukan penggilingan biasa nih. Ya, excited dong mereka ya. Iya, sangat excited, ya. Gitu. Jadi kita sudah tanamkan sejak dini bahwasanya oh begini loh proses pengolahan pangan, ya. Begitu. Cuma tentunya berbeda kalau kelas 6 itu mungkin menulis karya ilmiah. Tapi kalau kelas 1 ya itu mungkin pengenalan dan ya coba gambar, misalkan ke rumah potong ayam, mereka melihat ayam, ya coba gambar ayamnya yang bagus, gitu kan. Jadi penerapan ELSTIM. Ya ELSTIM itu ELSTIM, iya, ya. penerapan ELSTIM-nya ini bisa disesuaikan dengan usianya ya. Ya usianya. Aduh, jadi karena memang ekosistemnya ada dalam satu kampus dan ini tidak terputus, jadi nggak usah pergi kemana-mana ya, Ustadz ya, tetap aja di situ ya. Ya banyak yang bisa disaksikan, yang bisa dieksplor oleh anak-anak. Ini menarik sekali pembelajarannya nih. Baik rekan Prima, kita kembali lagi setelah yang berikut. Jangan kemana-mana ya. Silakan kalau misalnya Anda penasaran ya, pembelajaran seperti apa sih anak-anak atau pelajar yang ada di Mahat Al-Zaitun, khususnya untuk Madrasah Ibtidaiyah atau setara dengan sekolah dasar ya? Sekolah dasar. Kalau formal di kalau di luar. Kalau SD itu kan di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Kalau Kementerian Agama namanya Madrasah Ibtidaiyah. Berarti tadi saya harus luruskan ya, bukan Departemen Pendidikan tapi Departemen Agama. Di bawah Departemen Agama. Nah, Ustadz, selama 5 tahun ya, kurikulumnya kan berbeda-beda. Ya Ustadz ya, apalagi sekarang kurikulum yang diterapkan kalau nggak salah nih, mohon dikoreksi, deep learning. Deep learning, bagaimana penerapannya nih? Apa yang Ustadz lakukan untuk
pelajar Madrasah Ibtidaiyah di Mahat Al Zaitun. Kalau apa tadi L-STEAM yang dikenal, ya kan? Apakah ini cukup apa ya? Cukup membantu untuk menerapkan kurikulum sekarang yang deep learning, ya kan? Atau Ustadz Iqbal punya kiat-kiat tertentu nih? Karena tadi di bawah naungan Departemen Agama. Seperti apa nih Ustadz? Ya, kalau Kementerian Agama itu namanya berdasarkan keputusan Menteri Agama yang terbaru, itu nama kurikulumnya adalah kurikulum madrasah. Oke. Ya. Nah, kurikulum madrasah ini adalah pengembangan dari kurikulum Merdeka dengan menambahkan, kalau kurikulum Merdeka itu kan ada pendidikan atau penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yang P5 ya Ustaz? P5. Nah, kalau di Kementerian Agama itu ditambah. Jadi penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Dan rahmatan lil alamin. Ya, itu maksudnya? Kalau Kementerian Agama. Nah, jadi ada penguatan karakter-karakter yang dalam tanda kutip Islami, ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam kurikulum, ya. Nah, deep learning itu apa? Deep learning itu adalah pendekatan pembelajarannya. Itu menggunakan deep learning kalau di kurikulum Merdeka. Ya. Bagaimana deep learning itu? Ada 3 unsurnya. Yang pertama itu mindful. Yang kedua meaningful. Dan yang ketiga joyful. Ya. Ya. Mindful itu artinya berkesadaran. Jadi pembelajaran itu harus membangun kesadaran siswa. Ya. Kemudian yang kedua meaningful. Meaningful itu artinya bermakna. Bermakna itu artinya pembelajaran itu harus menanamkan nilai-nilai yang bermakna bagi para siswa. Kemudian yang terakhir ada joyful. Joyful itu artinya menyenangkan. Jadi pembelajaran itu harus dilakukan dengan metode-metode yang menyenangkan. Itu deep learning, ya. Nah, karena dalam kurikulum kita rujukan naungannya di bawah Kementerian Agama, ya, maka kita juga merujuk pada kurikulum madrasah, ya. Kurikulum madrasah itu tadi kan dengan menambahkan rahmatan lil alamin. Nah, kemudian ada pendekatan baru namanya kurikulum cinta. Kurikulum berbasis cinta. Itu ada 5. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta tanah air, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada ilmu. Ya. Nah, itu semua, ya, semuanya sudah terangkum dalam kurikulum yang dikembangkan oleh Al-Zaitun untuk abad 21 ini dengan pendekatan L-STEAM tadi, kurikulum L-STEAM, ya, Law, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Jadi semuanya itu ternyata sudah terangkum semua dalam kurikulum L-STEAM ini. Ya. Tadi saya baru mau menyampaikan itu loh. Ini semuanya udah masuk ke dalam L-STEAM, ya? Iya. Jadi seperti contohnya deep learning. Membangun kesadaran. Tadi kan salah satu unsurnya itu adalah mindful. Ya. Jadi Syekh Zaitun sejak awal itu sudah menerapkan pembelajaran itu harus membangun kesadaran. Ya.
Kemudian joyful tadi, menyenangkan. Ya, Karena tadi saya ada sampaikan 2 hari tadi. ya. Harus dengan metode-metode yang menyenangkan. Tidak hanya sekedar guru mengajarkan, menulis di papan tulis, murid mendengarkan, mencatat, selesai. Tidak seperti itu, tapi ada metode-metode pembelajaran. Kalau Syekh itu lebih suka pembelajaran yang action learning atau learning by action. Oke. Ya, makanya kami mengeluarkan kebijakan di MI Ma'had Az-Zaitun ada 2 hari pembelajaran di luar kelas. Itu salah satunya untuk menguatkan pembelajaran berbasis IELTS Team ini. Oke, sebentar Ustadz nih, ada yang mau bertanya dulu nih. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Uni. Orang Minang, ini Uni rajin banget loh Ustadz. Sepertinya kapan-kapan boleh main ke Ma'had Al-Zaitun nih Uni. Ya, ya, silakan Uni. Iya, oke. Iya, betul. Kalau asrama ini dulu 5. Yo. Yo, yo Uni. Menurut orang tuh beda-beda ya. Ada yang biasa, yang kadang dia tebal. Dagingnya tebal ini. Iya. Lama lah di aja ibarat asrama ya. Kalau yang mau yang pertama pakai kulit nasi tebal ya. Ini negara uangnya yang ada. Yo. Nah, dari 5 yang pertama. Itu kan kalau Gimana? belajar makan Gimana Uni? Mohon diulang. kalau di umum misalnya Oh ya. pasti anaknya mau jajan ya. Iya. Kalau di sama itu kan ada produk, ada tahu ya. Iya. Ya. Heeh. Ada aneh. Anak usia begitu kalau belum bisa mengatur uang. Misalnya ada orang mulai mana? Oh, oke. Apa dulu? Yo 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 Uni. Heeh. Biasanya nah itu kan kelanjutan Iya, betul Uni. Ya. Yo. Heeh. Yo. Heeh. Yo Uni. Oke. Atau dicarikan jalan keluarnya oleh Oh, oke. Ini bagus banget ya. Baik. Waalaikumsalam. Merdeka Uni. Merdeka. Ini menarik sekali nih. Ya. Tadi Uni bertanya nih Ustadz. Ya itu tadi ya. Kalau setiap hari kita bisa ketemu sama orang tua, biasanya kan kalau anak SD suka dikasih uang jajan, ya kan? Kalau di kehidupan berasrama, ya kan, di Ma'had Al-Zaitun, pelajar madrasah ibtidaiyah itu gimana nih Ustadz? Karena kalau misalnya dikasih uang, misalnya anak kecil dikasih uang, mengaturnya tuh kan bingung, apalagi yang baru usia 6 tahun. Nah, kalau Ya, di Ma'had betul, Al-Zaitun betul. ada sistem apa nih Ustadz? Sehingga mereka tuh nggak usah repot-repot, nggak usah bingung gitu, tapi keinginan untuk beli sesuatu tuh terpenuhi gitu loh Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, kalau di Zaitun tadi memang belum saya sampaikan ya. Jadi pelajar itu tidak boleh memegang uang cash, ya, termasuk siswa-siswi madrasah ibtidaiyah. Sistemnya lalu? Sistemnya lalu
uang cash, orang tua itu mengirimkan uang transfer ke tabungan asrama. Oke. Nah, nanti ketika pelajar nih mau jajan, ya, dia menyampaikan kepada wali kamarnya, Ustadz, Ustazah, saya mau jajan nih. Boleh nggak? Oh boleh. Nah, nanti wali kamar mendata, kamu mau jajan apa? Oh beli alat tulis, ditulis. Oh terus mau jajan apa lagi? Oh pengen beli coklat misalkan. Pengen beli apa? Kue, gitu kan? Ya dicatat. Nanti wali kamar menyetor data tersebut ke manajemen asrama. Manajemen asrama mengeluarkan rekomendasi untuk untuk belanja ke toko Az-Zaitun. Di toko Az-Zaitun itu adalah fasilitas untuk belanja anak-anak, ada toko lengkap di situ. Mau beli baju ada, mau beli jajanan, makanan, minuman ada, mau alat tulis ada, semua kebutuhan pelajar itu ada. Semua alat kebersihan, mau beli keset, beli cangkir, beli botol minum juga bisa di situ. Ya. Nah, kemudian nanti wali kamar bersama anak ya ke toko. Ya, anak jadi dibimbing belanjanya. Jadi tidak belanja sendiri. Nah, wali kamar membawa daftar itu, kemudian baru belanja, kemudian ada transaksinya itu adalah transaksi by data. Nanti dari pihak toko mengkonfirmasi, memvalidasi, kemudian data yang sudah tervalidasi tadi dikirim kembali ke asrama. Nah, pelajar sudah mengambil barang-barangnya bersama wali kamar pulang. Nanti asrama baru, oh ini belanja misalkan totalnya Rp50.000. Nah, terus tabungan santrinya misalkan ada Rp500.000, ya sudah dikurangi. Pling. Jadi tinggal Rp450.000. Saldo di rekeningnya dikurangkan gitu. Oke. Nah, gimana tahu orang tua mengawasi transaksi tersebut nih, Ustadz? Ya. Dari pihak manajemen asramanya selalu ada report atau seperti apa? Ya, wali kamar ini selalu memberikan report, atau manajemen asrama ya lebih tepatnya itu memberikan report yang transparan. Jadi perkembangan transaksi anak, berapa saldo tabungannya. Nah, kan kalau di setiap wali santri itu kami bekali dengan aplikasi IMAZ, Ma'had Az-Zaitun itu ya, elektronik. Itu digital, apa? Ya digital, platform digital. Nah, di situ wali santri bisa mengetahui tagihan-tagihan apa saja yang harus dilunasi, termasuk berapa saldo tabungannya. Jadi orang tua bisa mengecek by handphone saja begitu. Oh, tinggal misalkan tadi itu. Kemarin saya transfer 500.000. Sekarang tinggal 450.000. Ada apa nih kok berkurang? Nah, wali santri bisa berkomunikasi dengan wali kamar. Nanti wali kamar menyampaikan, oh ini Bu kemarin putra ibu atau putri ibu belanja nominal Rp50.000 untuk beli ini. Gitu. Keren. Itu mengenai tadi yang jajan ya. Pertanyaan yang kedua selanjutnya nih Ustadz, karena kan tadi ya pendidikan yang ada di Ma'had Al-Zaitun kalau kata Uni ini berkelanjutan ya, dari satu SD, pipa, SMP hingga SMA ya kan, atau MI, MTS hingga MA gitu. Nah, mana tahu nih ada orang tua yang mungkin di pertengahan kok tiba-tiba harus keluar dari mondok. Nah, dari pihak manajemen Ma'had Al-Zaitun itu seperti apa nih? Boleh nggak kalau misalnya tetap di sini tapi ada solusi lain, atau anak atau pelajar ya udah kita ambil dan belajar di luar misalnya? Ya, jadi kan memang Az-Zaitun itu menerapkan pendidikan satu pipa atau one pipe education system. Artinya berjenjang
dari tingkat paling dasar yaitu pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. Oke. Ya, nah itu semuanya ada dalam satu kompleks di Ma'had Az-Zaitun. Dan memang kami sangat berharap ya, atau diharapkan pelajar itu tidak keluar dari pipa itu, dari mulai pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Namun yang namanya dinamika kehidupan dan dinamika pendidikan ya pasti ada saja satu dua yang mungkin tidak betah atau mungkin ada permasalahan yang lain gitu kan ya. Nah tentunya semuanya ini tidak lepas dari kontrol manajemen. Jadi memang apabila ada keluhan-keluhan gitu kan ya, misalkan apa sih yang membuat anak itu ingin pindah sekolah ke sekolah yang lain gitu kan, baru kita ajak, kita dalami dulu pertama anaknya apakah ada masalah atau ada kesulitan-kesulitan dalam bergaul gitu kan ya, atau kesulitan gitu. ekonomi dari atau orang mungkin tua kesulitan kesulitan ekonomi begitu kan. Nah, kemudian setelah itu kalau memang kondisinya itu memang harus didekatkan, ya kita persilahkan. Tapi dengan catatan orang tua ya harus mengajukan, begitu ya, mengajukan kepada pihak manajemen untuk pindah sekolah, ya. Karena memang beberapa kasus ada yang maunya anak harus dekat dengan orang tuanya, tidak bisa jauh. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab ya Uni ya. Terima kasih Uni untuk teleponnya di 085321899582. Nah, tadi sempat Ustadz Iqbal singgung bahwa kurikulum yang diterapkan tadi kan P5 tadi ya, dan juga P5 dan rahmatan lil alamin ya kalau nggak salah tadi ya Ustaz. Itu kurikulum nasionalnya yang kita rujuk. Yang dirujuk ya dirujuk. Kan? Tetapi kalau Az-Zaitun sendiri menerapkan kurikulum LSTEAM. Oke. Nah, kalau di luar ya, di luar Ma'had Al-Zaitun ya kan, P5 itu diaplikasikan dalam bentuk yang berbagai macam nih Ustadz. Ya. Nah, kalau di Ma'had Al-Zaitun sendiri khususnya untuk madrasah ibtidaiyah tuh seperti apa? Karena Nimas tuh tahu ada yang memamerkan busana daerah masing-masing gitu kan. Ada yang mencoba untuk membuka bazar lalu dibeli juga oleh siswa tersebut gitu. Macam-macam lah penerapannya ya. Nah, kalau di Ma'had Al-Zaitun seperti apa? Ya. P5 itu kan artinya pendidikan penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi bagaimana usaha pemerintah melalui pendidikan ini untuk meningkatkan kecintaan terhadap tanah air atau jiwa nasionalisme. Nah, kalau di Az-Zaitun itu sendiri ini sudah sejak lama ya, kalau tidak salah itu tahun 2013 kita selalu setiap pagi menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Oke. Ya, setiap pagi. Nah, untuk Madrasah Ibtidaiyah ini mulai tahun 2015 ini juga ada moto yang diajarkan oleh Syekh Az-Zaitun menjadi persepsi setiap pagi. Jadi setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza itu mengucapkan Indonesia rumahku. Oke. Asia halaman rumahku. Australia, Afrika, Eropa, Amerika, tempat rekreasiku. Wah. Itu Ini persepsinya. maksud dan tujuannya apa nih? Diberikan afirmasi tersebut. Ya, pertama tentunya Indonesia rumahku, wujud kita, kecintaan kita terhadap tanah air. Asia halamanku itu adalah jarak terdekat ya dari Indonesia. Kita harus mengenal Asia. Nah, kemudian benua yang lain, Australia, Afrika, Amerika, Eropa, tempat rekreasiku. Nah, ini kita berekreasi ya, mengenal dunia-dunia. Apalagi sekarang
zaman sudah dunia dalam genggaman, ya, maka kita harus mengenal dunia-dunia yang ada di luar Indonesia atau benua-benua yang ada di luar Indonesia. Jadi itu yang diajarkan oleh Syekh Al-Zaitun. Sehingga yang namanya jiwa nasionalisme dan juga keinginan atau rasa cinta untuk menata dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Ya. Oke, luar Begitu. biasa ya. Jadi itu sudah ya P5RA itu ya diwujudkan ya. Jadi baik itu kurikulum merdeka, kurikulum madrasah, ya semuanya sudah dirangkum di kurikulum LSTIMS. Oke. Ya, dari sisi itu saja sudah terangkum ya. Terangkum ya. Ini luar biasa ini. Nah, satu lagi nih pertanyaan nih Mas yang mengajal ya kan sebelum kita pamit. Kalau di luar ada ekstrakurikuler ya sekarang tuh yang Nimas baca baru-baru ini adalah Roblox dijadikan games. Roblox itu dijadikan salah satu ekstrakurikuler ya kan. Walaupun ini diterapkan di jenjang pendidikan SMP, tapi bukan di bukan nasional skupnya, tapi masih daerah kalau nggak salah di daerah salah satu di daerah Jawa Timur, ya kan. Nah kalau di Mahat Al-Zaitun, Ustadz sebagai kepala sekolah madrasah ibtidaiyah, ya kan, kalau anak-anak MI ini ekstrakurikulernya apa nih Ustadz? Ya, sebagaimana sekolah pada umumnya, ya kita memiliki ekstrakurikuler kepramukaan. Ya itu ada. Kemudian untuk meningkatkan kesehatan fisik dan kreativitas, kita ada ekstrakurikuler olahraga dan seni. Ya. Nah, kemudian juga untuk mengasah kemampuan kognitifnya, khususnya dalam sains-sains terapan, kita memiliki ekstrakurikuler sains dan juga yang sedang kita kembangkan ini ada ekstrakurikuler robotik. Digitalnya ada? Ya. Nah, untuk digital, MI. Ya, kalau MI untuk digital ini masuk ke dalam pembelajaran. Jadi ada pembelajaran teknologi informasi atau ICT, Information and Communication Technology, yaitu khusus untuk pelajar kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 dan kelas 6 ini kita sudah wajibkan mereka membawa laptop. Ya, laptop untuk pembelajaran ICT begitu. Jadi tidak kita ekstrakurikuler kan. Nanti kita lihat saja kurikulumnya ya sudah masuk mana gitu kan. Nah, kalau apakah di tingkat SD itu sudah sampai pada tahap membuat tadi games gitu kan. Ya itu kita lihat sesuai kebutuhannya. Apa sih yang memang harus diterapkan skillnya ya untuk bidang ICT ini. Ya kita kembali lagi kepada kurikulum nanti. Sip, mantap lah. Artinya walaupun konsep pendidikannya berasrama atau mondok ya istilahnya ya, tapi soal teknologi, soal digital, Mahat Al-Zaitun mulai dari MI ini nggak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang ya Ustadz. Ya, tapi tetap handphone tidak boleh. Handphone tidak boleh. Ya, gitu. Handphone kalau anak mau komunikasi ya melalui wali kamar atau melalui manajemen asrama. Itu dia. Tapi kalau laptop digunakan untuk pembelajaran itu boleh. Dengan catatan laptopnya tidak boleh dibawa ke kamar asrama. Dititipkan di gedung pembelajaran. Jadi memang hanya digunakan untuk pembelajaran. Nah, disitulah kita sambil mengajarkan etika media sosial atau menggunakan etika teknologi informasi gitu ya. Nah, terakhir Ustadz Iqbal tunjuk ajar yang selalu Ustadz sampaikan kepada pelajar MI khususnya ya kan, yang selalu Ustadz ingat dan selalu gaungkan ke mereka ya kan, dari Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang apa nih? Ya, kalau dari Syekh Al-Zaitun
Bahkan kemarin pun setelah pelatihan pelaku didik, si Al-Zaitun meresumekan, dan ini memang sejak awal ketika Ma'had Al-Zaitun mendirikan Madrasah Ibtidaiyah tahun 2005, itu satu yang menjadi arahan utama dari beliau adalah didiklah para pelajar untuk menjadi mandiri. Oke. Karena ciri khas negara maju itu adalah mandiri. Oke. Ciri khas negara maju adalah mandiri. Iya, Dan Al-Zaitun sedang mengantarkan ya generasi-generasi emasnya untuk mendunia lewat kemandiriannya gitu ya, betul Ustadz sekali. ya. Alhamdulillah. Ustadz, terima kasih banyak untuk Iya. kehadirannya di kesempatan hari ini. Ya, Panjang kali alhamdulillah. lebar. Nggak berasa waktunya begitu cepat berlalu ya Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan selalu tetap diberi kesehatan dan semangat dalam mendidik para pelajar Ma'had Al-Zaitun, terutama MI-nya nih. Ya. Tipsnya apa sih Ustadz supaya tetap semangat dan selalu semangat? Ya, tipsnya ya menjaga kesehatan dan selalu berbahagia. Waduh, selalu berbahagia. Kalau mendidik anak-anak atau pelajar masih kelas 1 sampai dengan kelas 6 nih emang kuncinya itu ya. Ya, berbahagia. Berbahagia. Terima kasih Ustadz. Selamat sore. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka.